Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Sedikit Pak. kecil, Pak. Lebih kecil, Pak, Lumayan, suaranya. Pak, agak basah. Kira-kira jelas nggak? Dasar di mana sekarang? Lalu, jelas mana sama tadi kalau sama sekarang? Nggak kedengeran ya? Maaf, Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Jelas yang tadi ya? Jelas yang tadi? Halo? Nah, jelas nggak? Suaranya kurang jelas suara. Nggak jelas. Oke, gini aja ya. Kayak gini lebih jelas ya. Iya, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin saya jelaskan mengenai konstruksi rangka ya. Saya kira mungkin ada yang bertanyakan mengenai konstruksi rangka. Ada yang perlu ada yang tanya mengenai konstruksi rangka yang sudah kita sampaikan kemarin. Halo? Ada yang tanya materi yang kemarin, minggu kemarin? Mungkin belum ada, Pak. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ya hari ini ya. Oke, kemarin kita sudah jelaskan mengenai konstruksi rangka ya. Sekarang kita lanjutkan mengenai menghitung gaya letak ya. Kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan mengenai kalau konstruksi rangka itu yang kita cari gaya dalamnya hanya satu, itu gaya dalam normal ya, gaya normal atau gaya yang sejajar sumbu balok ya. Jadi karena hanya satu gaya dalam yang kita cari, maka namanya bukan gaya normal tapi namanya gaya batang ya. Yang kita pelajari nanti adalah mengenai konstruksi rangka bidang ya. Konstruksi rangka bidang. Kalau nggak salah kemarin bisa jelaskan mengenai konstruksi apa itu konstruksi rangka ruang. Ada rangka ruang, ada rangka bidang. Oke, kita ke rangka bidang. Untuk menghitung gaya dalam pada konstruksi rangka, yaitu menghitung gaya batang. Ada dua cara, yaitu cara grafis dan cara analis. Ya. Ada cara grafis, ada cara analis. Jadi kalau cara grafis kita menggambar, kita melukis gaya, ya, kita melukis gaya. Kalau cara analis adalah kita menghitung, ya. Jadi satu menggambarkan, satu menghitung. Ya. Untuk cara grafis, ada dua cara, ya, ada dua metode. Satu grafis dengan cara atau metode keseimbangan titik simpul.
Yang kedua adalah metode grafis. Yang cara kedua adalah cara atau metode Cremona. Ya, sebetulnya Cremona sama keseimbangan titik simbol itu sama persis ya. Jadi sebelumnya kita ke Cremona, maka ke titik simbol kamu harus paham betul untuk melanjutkan Cremona, karena dalam perhitungan konstruksi rangka biasanya menggunakan Cremona, ya bukan titik simbol tapi Cremona yang kita gunakan. Ya, itu cara grafis. Untuk cara analis perhitungan itu ada dua cara atau dua. Yang satu adalah metode atau cara keseimbangan titik simbol sama dengan grafis ya. Jadi keseimbangan titik simbol itu cara grafis ada, cara analis ada. Yang kedua adalah cara analis dengan metode Ritter. Ya, metode Ritter. Jadi ada dua cara. Oke. Kita mulai aja mengenai cara grafis. Ya, cara grafis ada dua, keseimbangan titik simbol dan cara Cremona. Ya, kalau cara keseimbangan titik simbol nanti kamu bisa, maka Cremonanya gampang. Tapi kalau kamu keseimbangan titik simbol kamu sulit, maka Cremona jauh lebih sulit. Ya, oke, kita ke cara grafis. Ya, oke. Berikan konstruksi rangka dengan cara grafis. Ya, karena grafis adalah kita menggambarkan atau kita melukis ya suatu gaya, kita melukis atau menggambarkan konstruksi rangka dengan benar, maka kita harus memahami mengenai skala. Ya. Kita harus tahu betul dan kita bisa menentukan dan menggambarkan mengenai skala. Ya. Tapi saudara kan di gambar teknik kan sudah mengetahui dan melaksanakan mengenai skala. Ya, di gambar teknik yang kita pakai adalah skala panjang atau skala jarak. Ya, ada yang mengatakan skala panjang, ada yang mengatakan skala jarak sama. Ya, oke. Kita harus tahu mengenai skala jarak atau skala gaya. Skala jarak atau skala gaya hanya digunakan untuk menggambarkan konstruksi rangka. Ya, sekali lagi. Skala jarak atau skala panjang hanya digunakan untuk menggambarkan konstruksi rangka. Ya. Karena skala jarak adalah skala itu adalah perbandingan, ya. Karena skala jarak perbandingannya adalah panjang dibanding panjang. Ya. Jadi kalau skala panjang atau skala jarak itu perbandingannya adalah panjang dengan panjang. Maka dari itu skala jarak atau skala panjang itu tidak mempunyai satuan atau tidak memakai satuan. Ya, misalkan aja 1:100, 1:50, 1:500, 1:250 dan sebagainya. Ya, ada mungkin ada 1:5 atau 1:10. Ya, panjang atau skala jarak ya hanya angka saja 1:50. Artinya 1:50 artinya satu bagian yang kita gambarkan sama dengan 50 dalam kenyataan. Ya. Kalau 1 cm di dalam penggambaran, maka kenyataannya yang itu adalah 50 cm. 1:250, 1 cm digambar menyatakan 250 cm atau 2,5 meter.
Kalau panjang batangnya 5 meter, bandingan 1:100, maka jika kita gambar 500 dibagi 100 sama dengan 5 cm. Jadi kalau di panjang batang 5 meter, maka gambarnya adalah 5 cm. Ya. Itu adalah skala jarak atau skala panjang. Ya. Itu kita harus tahu. Nah, ini saya kira di semester 1 untuk gambar teknik ya ada skala yang pertama. Skala yang kedua yang kita pakai adalah skala gaya. Ya, waktu di fisika dulu mungkin skala vektor ya. Karena ini adalah ilmu gaya, maka masih difokuskan lagi mengenai gaya, maka skala gaya. Ya, skala gaya. Skala gaya adalah suatu perbandingan antara panjang dan gaya. Ya, panjang dan gaya. Jadi suatu berat atau suatu gaya itu kita gambarkan. Karena ini adalah perbandingan antara panjang dan berat atau gaya ya, maka di sini harus satuannya dicantumkan ya. Misalkan aja skala gaya 1 cm dibanding 10 kilonewton. 1 cm dibanding dengan 200 newton. Ya. 1 cm dibanding 500 newton. 1 cm dibanding 5 kilonewton dan sebagainya. Ya. Jadi artinya di sini adalah dalam penggambaran ya, itu panjangnya 1 cm ya. Nah, kenyataannya kalau 1:5 kilonewton ya. Kalau skala kita menggunakan skala 1:5, 1 cm dibanding 5 kilonewton, maka kalau beban terpusat P sama dengan 20 kilonewton, maka kita gambarkan 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm. Jadi saya gambarkan 4 cm. Ya. Oke, itu adalah mengenai skalanya. Ya. Oke, untuk skala mungkin ada yang tanya. Ya, untuk skala ada yang tanya. Silakan ada yang tanya mengenai skala. Ya. Mungkin belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Oke, jadi kalau sudah skala tidak ada yang tanya, ini perlu ya nanti kalau cara grafis ini pasti ada ya. Kalau perhitungan rangka cara grafis, skala ini harus ada ya. Kalau kamu tidak menyebutkan skalanya, maka gambar kamu pasti salah ya, dianggap salah. Ya, karena kita tidak mengetahui skalanya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau untuk yang biasanya skala yang dipakai itu berapa ya, Pak? Tergantung, Mas. Ya, tergantung dari beban yang untuk panjang ya. Untuk panjang untuk rangka itu biasanya 1:100 ya biasanya. Tapi boleh nggak 1:50? Boleh. 1:200 juga boleh. Jadi skala ini kita sendiri yang menentukan ya. Tapi biasanya itu 1:100 untuk konstruksi rangka ya, untuk sipil ya, kalau untuk bangunan panjang ya biasanya 1:100 ya. Tapi kalau untuk gaya, skala gaya tergantung ya.
tergantung kita lihat P-nya, misalkan aja bebannya P nanti kan apa P ya. P-nya berapa? Kalau P-nya 1000 Newton, ya jangan menggunakan 1:100, nanti 10 cm nanti panjang ya. Nah, misalkan aja kalau kalau P-nya 1000 Newton, maka skalanya mungkin 1 cm banding 250 Newton. Ya. Atau misalkan aja P-nya adalah 50 kilonewton. Ya. Kalau P-nya sama dengan 50 kilonewton, ya jangan menggunakan skala 1 cm sama dengan 100 kilonewton. Nanti gambarnya hanya setengah senti. Ya, jangan. Ya, kalau P-nya 50 kilonewton, ya skalanya 1 cm dibanding 25 kilonewton. Atau mungkin 1 cm dibanding 20 kilonewton. Ini kalau 50 dibagi 20 kan 2,5. Jadi gambarnya 2,5 cm. Ya, kalau skalanya 1:25, maka gambar P-nya adalah 2 cm. Sehingga untuk menentukan skala ini sangat penting sekali ya. Ya, ini biasanya penentuan skala ini nanti akan menyebabkan gambar yang kita lukis apakah terlalu besar, apakah terlalu kecil. Jadi untuk menentukan skala ini ya, untuk mendapatkan gambar atau lukisan ya yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, yang cukup mudah dibaca. Ya, kalau nanti gambarnya atau lukisannya terlalu kecil, maka sulit dibaca. Nah, kalau gambarnya terlalu kecil, maka kemungkinan besar sangat besar kesalahannya. Ya, sangat besar kesalahannya. Tapi kalau gambarnya terlalu besar, kemungkinan gambarnya berada di luar bidang gambar. Ya, maka itu lukisannya ya kita tentukan skalanya ya supaya nanti gambarnya mudah dibaca. Ya. Oke, gambarnya yang cukup lah. Oke, itu Mas untuk menentukan skala ya. Silakan, karena nanti skala itu nanti larinya ke besar kecilnya lukisan, yaitu mengenai lukisan untuk rangkanya dan lukisan untuk gayanya. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi, Ma? Ada yang lagi? Silakan, ada yang tanya. Mengenai skala dulu. Ya, skala ini kamu harus tahu betul ya. Harus tahu betul skala ini. Agung Tasti. Mau monitor enggak, Mas Agung? Agung Tasti. Mbak Mutiara. Mbak Mutiara. Mas Tegar. Mas Tegar Isya Pratama. Oke, ada? Oke, kalau enggak, jadi kalau kita sudah paham mengenai skala, kita sudah tahu mengenai skala, kita lanjutkan. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu mengenai Mbak Nadila. Dulu fisika siapa yang ngejar? Fisika. Mbak Nadila. Bu Lina, Pak. Bu Lina Tili. Oke, bagus tuh Bu Lina Tili. Waktu belajar fisika
Kamu semuanya sudah belajar atau melukis mengenai keseimbangan titik? Belum, Pak. Keseimbangan titik? Belum, Pak. Belum. Keseimbangan benda? Keseimbangan benda. Sudah, Pak. Keseimbangan benda sudah kok, keseimbangan titik belum. Keseimbangan titiknya udah lupa, Pak. Lupa. Bukan belum ya, lupa ya. Yang keseimbangannya udah, Pak. Iya. Sebentar. Ya, keseimbangan ya. Jadi nanti di sini ya, ini belajar mengenai keseimbangan. Jadi rumus yang kita pakai adalah rumus keseimbangan, ya, yaitu keseimbangan titik dan keseimbangan momen. Ya, kita gunakan yang pertama keseimbangan titik. Ya, keseimbangan titik. Syarat keseimbangan titik ada satu syarat keseimbangan titik, yaitu jumlah gaya berarti kalau jumlah itu bersih lebih daripada satu, jumlah gaya pada suatu titik pertemuan jumlahnya sama dengan, atau dengan kata lain resultan dari gaya yang bekerja pada suatu titik sama dengan 0. Ya. R sama dengan 0. Ya, resultannya sama dengan 0. Itu harus dipahami dulu, karena itu nanti yang kita gunakan itu, ya. Jumlah gaya-gaya yang bekerja melalui titik tangkap, nah itu dulu kalau di fisika kan gitu ya. Kalau di fisika itu jumlah gaya-gaya yang melalui titik tangkap jumlahnya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang titik tangkap ini saya ganti nama wae. Ya. Kalau di sini nanti adalah jumlah gaya-gaya yang melalui titik simpul sama dengan 0. Ya, kalau di fisika titik tangkap, kalau di di magnetik titik simpul sama dengan 0. Ya, itu harus dipelajari dulu nanti. Nanti kalau ada yang lupa, ya buka dulu materi fisika khususnya untuk materi keseimbangan titik. Karena nanti keseimbangan titik kita pakai di sini. Ya, keseimbangan titik kita pakai sini. Oke. Itu ya. Jadi semuanya aja perlu perlu dibuat kembali materi fisika mengenai keseimbangan. Ya. Apakah keseimbangan titik atau keseimbangan momen. Ya, karena nanti kita di sini baik grafis maupun analis pakai itu. Ya, karena di dalam perencanaan apapun, mau baik perencanaan gedung atau perencanaan jembatan atau mungkin yang lain, ya, perencanaannya harus atau selalu menuju ke keseimbangan. Ya, oke. Oke ya, terus saya kira untuk keseimbangan kita nanti otak kita larikan atau kita tujukan ke keseimbangan titik. Ya. Oke, kemarin kita sudah pelajari
ya, apa itu gaya batang, apa itu titik tangkap atau titik simpul, ya. Kita tahu sudah titik simpul dan batang kita sudah tahu. Kita materi yang minggu kemarin, ya. Nah, titik simpul atau ada yang katakan titik bubul adalah titik yang merupakan pertemuan dari garis netral dari suatu batang. Oke ya. Oke. Nah, ini cara grafis, baik cara keseimbangan titik simpul maupun cara kremonya itu sama. Sama persis. Ya. Cara ngelukisnya sama. Ya, antara titik simpul dan keseimbangan titik simpul dan kremona sama. Jadi nanti waktu saya menjelaskan kremona, saya tidak mengulang lagi karena ini sama, karena sama nanti. Ya, melukis keseimbangan titik simpul dan melukis kremona itu sama persis. Ya, oke. Yang pertama, keseimbangan titik simpul. Ini keseimbangan titik simpul, ya. Yang pertama, keseimbangan titik simpul. Oke. Karena kita tinjau titik simpul, maka semua gaya, baik gaya luar maupun gaya dalam, berarti kalau gaya dalam itu gaya batang, ya. Baik gaya luar P, VA, ya, P atau VA itu gaya luar, dan gaya dalam atau gaya batang yang melalui titik simpul tersebut harus sama dengan 0. Ya, di sini cara ini dengan keseimbangan titik. Ini berarti bahwa pada titik simpul tidak terjadi resultan atau R sama dengan 0. Berarti lukisannya berupa poligon tertutup, ya. Lukisannya berupa poligon tertutup. Ada yang tidak tahu mengenai poligon tertutup? Oke, silakan. Jangan diem aja ya. Kalau ada yang kurang tahu, bilang aja, ya. Siapa yang belum tahu atau tidak tahu mengenai melukis poligon tertutup? Oke, Bu Lina kemarin mengenai belajar mengenai keseimbangan, ya. Waktu kamu mencari resultan atau penjumlahan vektor, ya, penjumlahan vektor itu lukisannya berupa poligon terbuka, ya. Jadi waktu kamu belajar di fisika mengenai keseimbangan, ya, titik, untuk mencari resultan atau penjumlahan vektor itu lukisannya berupa poligon terbuka. Tapi kalau waktu kamu belajar mengenai keseimbangan titik, ya, maka lukisannya berupa poligon tertutup. Ya, ada poligon terbuka, ada poligon tertutup. Oke, itu. Jadi kita perhatikan dulu lukisannya berupa poligon tertutup. Oke. Ya. Oke. Sekarang urutan kerja. Urutan kerja untuk melukis. Ya. Yang pertama, menghitung reaksi peletakan. Jadi reaksi peletakan hitung dulu. Boleh cara grafis, boleh cara analis. Ya, untuk menghitung reaksi peletakan VA, VB,
HA atau HB, ya. Ada yang mengatakan RA, ada yang mengatakan VA, ada yang mengatakan RVA. Sama itu. Ya. Ada yang mengatakan VA, ada yang mengatakan RA, ada yang mengatakan RVA, itu sama. Ya. Mbak Nadia, apa namanya, waktu belajar Mekrek dulu menghitung reaksi peletakan pakai grafis atau analis atau dua-dua aja? Analis, Pak. Analis ya, grafis belum. Kalau untuk menghitung reaksi peletakan cara grafis itu lukisannya berupa lukisan kutub. Ya, kalau kemarin kan kamu belajar untuk melukis vektor, kan ada segitiga, jajaran genjang, poligon, dan satu lagi adalah lukisan kutub. Ya, oke, analis ya, boleh analis. Ya, jadi untuk menghitung reaksi peletakan ini boleh menggunakan cara analis, boleh menggunakan cara grafis. Ya, cara grafis menggunakan metode lukisan kutub. Ya, oke. Kalau sudah kita menghitung reaksi peletakan, cara yang kedua adalah menentukan skala, baik skala jarak maupun skala gaya. Ya. Skala jarak hanya digunakan untuk melukis konstruksi rangka atau menggambarkan konstruksi rangka. Ya, jadi kita menggambarkan konstruksi rangka menggunakan skala jarak. Ya, oke. Yang kedua, skala gaya. Skala gaya digunakan untuk menggambarkan gaya, baik gaya luar maupun gaya dalam. Ya, P1, P2, P3, P4, P5, VA atau RA, VB atau RB. Dan juga gaya batang. Kalau sudah kita gambarkan semua, ya, gambarkan dengan skala, maka kita pilih, ya, kita pilih titik simpul 1 boleh, simpul 2 boleh, 3 boleh, dan sebagainya, yang hanya mempunyai 2 gaya batang yang belum diketahui atau yang dicari. Ya. Lukisannya dimulai dari gaya luar atau gaya dalam yang sudah diketahui dan diakhiri oleh gaya batang yang belum tahu atau yang akan dicari. Ya, lukisannya, cara melukisnya searah jarum jam. Ya, urutan melukisnya searah jarum jam. Oke. Gaya batang yang sudah diketahui pada titik atau ujung 1 juga berlaku pada ujung yang lain. Itu urutannya. Atau mungkin kalau kita kita jelaskan seperti itu kan nanti kan bingung ya. Oke, ini langsung kita ke contoh aja. Ya. Ini urutannya ya. Oke. Oke, ini. Saya punya konstruksi rangka jembatan. Ini rangka jembatan ya. Kamu kan PJJ ya. PJJ ya. Nah, ini saya punya konstruksi rangka jembatan ini. Ini rangka jembatan ya, ini. Ya. Konstruksi rangka jembatan N terbalik ya. Bentang ya, bentangnya adalah 20 meter, AB 20 meter ya. Setiap ada 4 ruas, setiap ruas 5 meter, berarti 5 berarti 5 kali 4 20 meter, batang AB 20 meter. Ya. Tinggi rangka 8 meter, ini tinggi rangka 8 meter ya.
P1 20, P2 20, P3 juga 20 kilonewton. Ini soalnya. Pertanyaannya, hitung besarnya gaya batang. Ya. Jadi kita suruh menghitung gaya batang dengan cara grafis keseimbangan titik simpul. Oke, dari soal ini ada yang perlu ditanyakan dulu. Silakan kalian tanya. Muhammad Chandra, ada yang tanya? Mas Muhammad Chandra, Firdaus. Muhammad Chandra Firdaus? Belum ada, Pak. Belum ada. Rika Ismaira, Mbak Rika Ismaira? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini soalnya ini ya. Kamu harus paham soal ya. Mbak Anissa Aziz. Mbak Anissa Aziz. Mbak Anissa Aziz. Berarti Mbak Anissa nggak memonitor ya. Oke, catatan saya Mbak Anissa tidak monitor. Oke ya, Mbak Anissa tidak monitor. Anissa Aziz, Anissa. Anissa itu ada 2 ya? Anissa Priana? Iya, Pak, ada 2. Mana Anissa Aziz kok nggak ada di sini? Ananda, Pak, itu, Pak. Oh, Ananda. Ananda Anissa Aziz gitu ya? Iya. Kok nggak ada catatan saya? Ananda Siti, Pak. Ananda Siti Anissa Aziz. Ananda. Tulisannya Ananda SAA, Pak. Oh ini ya. Oh iya. Ananda Siti Anissa Aziz ya. Memonitor enggak Mbak Anita? Maaf, Pak, sinyal Ananda hilang, Pak. Oke ya. Oke, sekarang perhatikan ini. Urutan kerjanya. Ini saya urutan kerja ini saya buat saya buat serinci mungkin ya. Saya buat serinci mungkin. Jadi nanti kalau menurut saya kalau sudah serinci mungkin itu dipelajari lebih gampang. Ya. Langkah pertama adalah menentukan skala panjang dan skala gaya. Ya. Skala panjang atau skala jarak saya tentukan 1:100. Ya. Ini jadi 1 cm sama dengan 100 cm. Ya. Skala gaya saya ambil 1 cm banding 5 kilonewton. Ya, ini. Ya. Oke, ini saya tentukan dulu. Ini penentuan awal nih. Skala ini tentuannya ketentuan awal. Ya. Karena kalau kita tidak menentukan skala ini, kita tidak bisa menggambar. Ya. Gambarnya tidak boleh sembarang. Ya. Kalau gambarmu nanti ada selisih 2 mili saja, ya selisih hanya 2 mili, maka perbedaan gaya batangnya nanti jauh beda. Maka salah. Jadi untuk menggambar konstruksi rangkanya dan menggambarkan gayanya harus teliti. Ya, kalau 5 cm ya 5 cm. Ya, kalau 6 cm ya 6 cm. Kalau 2,5 cm ya 2,5 cm. Ya.
Ini. Jadi skala panjang dan skala gaya harus. Ya. Oke. Menghitung reaksi peletakan. Reaksi peletakan. Nah, konstruksi ini kan simetris, ya. Jadi kalau simetris, kalau saya potong di tengah ini, ya ini potong di sini, ya. Bagian kiri sama dengan bagian kanan. Kan sama persis ini. Jadi kalau kita potong, kita telangkupkan, klep gitu, ya. Kalau kita telangkupkan itu, ya, apa namanya? Kalau kita telangkupkan, yang kita akan katakan simetris, ya. Ya, ini plus gini, nah sama, ya gini. Ya, jadi gini, buka, kalau kita potong tengah, kita telungkupan, plek, ya, sama persis, rangkanya dan bebannya sama persis, ya simetris. Kalau simetris maka VA sama dengan VB atau RA sama dengan RB, ya. Oke, ya. Dulu di semester 1 menggunakan reaksi peletakan menggunakan simbol VA atau RA. RA, Pak. RA ya. RA sama VA sama ya. Ya, RA sama dengan VA. RA itu reaksi titik A. Ya. VA itu reaksi vertikal titik A. Vertikal A. Ya. Oke. Ini ya. Oke, jadi karena ini sama simetris maka RA sama dengan RB atau VA sama dengan VB, ya, sama dengan jumlah gaya yang bekerja 3 kali 20, 60 dibagi 2, 30. Ya, oke, ini reaksinya. Ya. Oke, sudah dapatkan reaksi, kita gambarkan. Sekarang kita menggambar konstruksi rangka, ya. Konstruksi rangka kata tadi kita menggunakan skala 1:100, ya. Untuk menggambarkan, ya, kita menggunakan kertas mili, ya. Siapkan buku mili, ya, siapkan buku mili A3. Ya, A3 ada 10 toh. Nah, itu nanti mungkin kita gunakan, ya. 10. Ya, 10 lembar toh. Oke, ya. Sekarang yang pertama, skala panjang. Ya. Skala panjang kan 1:100, maka akan didapat panjang A ini, nah ini, ya ini ya, ini. Panjang A4, A4 ini adalah 500/100, 5 cm, jadi ini 5 cm, ya, ini 5 cm. 45, 500 juga, berarti ini 5 cm, ya. Ini 500 juga 5 cm. Ini juga 5 cm. 5, 5, 5, 5, 5 kali 4 berarti A sampai B 20 cm. Ya. Oke. Untuk mempercepat membuat gambar konstruksi rangka, perhatikan gambar dulu batang yang horizontal. Ini batang horizontal. Ini kan batang horizontal kan? 5, 5, 5 berarti kita mendapatkan titik A, titik 4, titik 5, titik 6 kita gambar. Ya, udah. Kalau udah gambar ini, langsung kita membuat garis yang vertikal. Horizontal nanti. Ini yang vertikal, ya, vertikal dulu. Ini vertikal 41, 8 meter bagi 8 ini 8 cm, ya. 52 8 cm, 63 8 cm, ya. Maka ini garisnya pasti lurus, ya, horizontal ini pasti, ya. Oke. Jadi kita dapatkan, kita gambarkan yang horizontal dan vertikal dulu. Yang diagonal ikut aja, ya, ikut aja. Titik A sama titik 1 garis. Titik 4 sama titik 2 garis. Titik 6 sama titik 2 garis. Titik B sama titik 3 garis. Nah, cepat gambarnya. Ya, gambar yang horizontal, batang yang horizontal jangan digambar dulu, ya. Gambarlah batang yang horizontal dan vertikal. Ya. Batang yang horizontal ikut. Oke, kita kalau udah kita dapatkan gambar konstruksi rangka. Ini konstruksi rangka sudah,
ya. Ini konstruksi rangka. Sudah kan? Ini ngelukisnya, gambarnya menggunakan skala. Ini skala. Ini sama ini kan beda. Ya, karena apa? Karena yang soal ini tidak menggunakan skala, ya. Tapi di gambar soal ini ada penunjuk panjang, ya, dan penunjuk gaya, ya. Ditunjukkan aja gitu. Nah, di sini gambar soal ini belum menggunakan skala, baik skala jarak maupun skala gaya. Oke. Nah, yang ini gambar rangka ini sudah menggunakan skala panjang, skala gaya skala jarak ini, ya. Kan lebih bagus ini sama daripada ini. Nah, ini, ya. Karena ini soal itu nggak perlu skalaan, nah, tapi gambarnya juga jangan terlalu jelek, ya. Nah, oke, ya. Nah, nanti gambarnya meletot yo nggak boleh, ya. Kayak ini. Sekarang sampai ke gambar konstruksi rangka. Di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Konstruksi rangka, saya pelan-pelan aja ini, ya. Konstruksi rangka. Gambarnya kelihatan ya Mbak Nadia? Mbak Nadia, gambarnya kelihatan ya? Di situ ya? Iya, Pak. Ya. Oke, ini kalau sudah dikasih setiap titik simpul, ya, setiap titik simpul dikasih kode, ya. A, titik simpul A, B, titik simpul B. A dan B biasanya pada perletakan atau pada tumpuan. Kalau tidak pada tumpuan, biasanya ya loh, ya. Kasih kode Romawi, ya. Titik simpul 1 Romawi, titik simpul 2 Romawi, titik simpul 3 Romawi, titik simpul 4 Romawi, titik simpul 5 Romawi, titik simpul 6 Romawi. Jadi titik simpul 1, titik simpul 2, titik simpul 3, 4, 5, 6. Ya, 6, 7, 8. Berarti ini ada 8 titik simpul. Ya, ada titik 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik simpul. Ingat-ingat. Ya, ada 8 titik simpul. Oke, selesai sekarang. Kalau udah mendapatkan gambar ini, maka skala jarak sudah tidak kita pakai. Ya, jadi skala jarak hanya digunakan untuk menggambarkan ini aja. Sudah selesai, sudah. Oke, kita lanjutkan, yaitu kita akan menggambarkan gaya. Ya, yang pertama adalah gaya luar. Jadi gaya luar nanti akan kita gambarkan semua. Ya, oke. Skala gaya. Ya, tadi di sini adalah skala gaya digunakan 1:5. Nah, ini ya. Skala gaya 1:5. Maka akan didapat P1, P2, P3 itu kan 20 semua. Maka P1, P2, P3 digambarkan 20 dibagi 5, 4 cm. Jadi ini P1 4 cm, P2 4 cm, P3 juga 4 cm. Tapi maaf, mungkin di sini kalau 4 cm kan terlalu besar ya. Tapi nanti kamu harus 4 cm betul, ya. Jadi ini 4 cm betul nanti kamu harusan, ya. Tapi kalau di sini, Pak, segitu ada 4 cm itu, Pak. Ya. Ya, di sini ada, tapi ada ada keterangannya di sini, ya. Kalau gambar saya untuk membuat 4 cm itu seperti apa, nah di sini kan susah. Ya. Jadi P1, P2, P3 4 cm, ya. Jadi nanti kalau kamu gambar di kertas mili harus betul-betul 4 cm. Ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Maka itu kamu menggunakan kertas mili. Kalau kertas mili kan nanti pas, ya. Pas 4 cm. Ya. Pak, kalau 3,9 jangan. Ya. Jangan, karena kalau 3,9 berarti ada 1 mili. Berarti 1 mili itu 0,5
kilonewton bedanya. Kan besar. 5,5 Newton, 5,0 berarti 50 Newton besar. Ya. VA sama dengan VB 30 bagi 5 6 cm. Nah, ini. Ya, oke. Ini. Ya, ini. Ya. Jadi RA atau VA 6 cm, VB 6 cm, P1 4 cm, P2 4 cm, P3 4 cm. P1 bekerja pada titik tangkap 1, P2 bekerja pada titik tangkap 2, titik simpul 1, titik simpul 2, P3 bekerja pada titik simpul 3. Ya, ini. Ya. Oke. Nah, udah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk mempermudah penamaan batang, ya, maka setiap batang kita kasih kode. Ya. Ya, kodenya ada A1, A2, A3, A4. A1 adalah batang A1, A2 adalah batang 1, 2, A3 adalah batang 2, 3, dan seterusnya. Ada B1, B2, B3, B4. Ada V1, V2, V3, ada D1, D2. Ya, ini hanya penamaan aja. Ya. Boleh nggak Pak menggunakan simbolnya tidak pakai A? Boleh. Ya, misalkan aja S1, S2, S3, S4 sampai S13, boleh nggak? Boleh. Ya. Oke. Pak Jaka kenapa menggunakan ini? Ini sebetulnya ada artinya. Ya, ada artinya. A1 itu batang atas, A itu atas. Batang atas 1, A2 batang atas 2, A itu atas 2, atas 3, atas 4. B itu bawah. Batang bawah 1, bawah B 2, bawah 3, bawah 4. V itu batang vertikal. Vertikal 1, vertikal 2, vertikal 3. D itu diagonal. D1 dan D2. Oke. Ini penamaan. Ya. Jadi tanda dan setiap batang diberi tanda, diberi nama. Ini hanya untuk mempermudah. Ya. Simbolnya atau penamanya tidak A1, A2, V1, V2, B1, B2, selain itu juga boleh. Kalau ini nanti kita tahu, oh batang atasmu kok tarik, wah ini salah pasti, gampang. Tapi kalau menggunakan S1, S2, S3, S4, S5, S3 itu apa ya? Batang yang mana ya? Kan gitu agak susah. Tapi kalau menggunakan A1, A2, A3, A1 atas, misalkan aja, batang atas itu harusnya tekan, menuju titik simpul, tekan. Kok kamu dapatkan tarik? Oh itu apa saya salah? Oh, ini kok tarik? Salah ini. Nah, kan gitu ya. Ya. Oke. B ini harusnya tarik, kamu hasilnya tekan. Nah, itu langsung kita ketahuan salah dan benarnya ya. Tapi kalau untuk nilainya tergantung, karena nilainya nanti tergantung lukisannya. Ya. Oke, sampai di sini ini adalah gambar konstruksi rangka konstruksi rangka jembatan dan pembebanannya, penggambarannya menggunakan skala. Baik skala jarak maupun skala gaya. Nah, kalau sudah dapatkan ini baru kita lukis. Ya, baru kita lukis sekarang. Ya, ini berarti kalau sudah sampai di sini kita sudah poin A sudah selesai nih. Sampai di sini poin A selesai. Ya, kalau sudah digambarkan semua dengan skala, baru kita lukis gaya-gayanya
dengan lukisan. Oke. Makanya sampai di sini mungkin ada yang boleh tanyakan, silakan. Ini adalah yang paling penting. Ya, gambar ini penting. Kalau gambar ini kamu salah, berbeda sedikit aja, misalkan horizontal, kamu miring sedikit aja, nah itu nanti hasilnya pasti lain. Oke, silakan kalian tanya mengenai apa namanya gambar konstruksi rangka jembatan dan bebanannya dengan skala. Mbak Emilda mungkin ada yang tanya. Emilda Yovita Trikinanti. Belum ada. Mbak Selvi. Mbak Selvi Devia. Belum ada, Ada yang tanya? Belum ada ya. Jadi gambar itu sangat penting banget ya. Kalau gambar ini kamu salah, miring sedikit aja, wah itu nanti gambarnya miringnya jadi banyak. Mas Rahmatullah Aziz, ada yang tanyakan? Belum ada? Mbak Intan Permata Sari. belum ada, Sampai Pak. kalau ini saya pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan aja nanti ya, saya pelan-pelan supaya kamu paham. Ya, nggak ada? Yang lain? Mas Gerar ada yang perlu ditanyakan? Sampai ke Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau bulan ini sudah ya. Ini harus benar ini ya. Ya. Jadi kalau horizontal nian. Kalau vertikal nian. Ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah sampai ke gambar jadi, namanya gambar jadi ya ini. Ya. VA-nya 6 cm, VB 6 cm, P1 4 cm, P2, P3 4 cm, batang A 4 sama dengan 45, sama dengan 56, sama dengan 6B 5 cm, 41 sama dengan 52 sama dengan 63 sama dengan 8 cm ya. Maka A1 42, 62, B3 mengikuti saja, ya, ikut saja, ya. Oke, kalau udah kita lanjutkan ke poin berapa ini? 2 ya. Pilih titik simpul yang hanya mempunyai 2 gaya batang yang belum diketahui. Jadi ini, ya ini, ya. Kita pilih sekarang untuk melukis, kita pilih titik A boleh, titik 1 boleh, titik 2 boleh, titik 5 boleh, titik B juga boleh. Tapi usahakan mulai dari sebelah kiri ke kanan. Ya, kalau kita pilih titik 1 boleh nggak? Boleh. Ya, titik 1. Di 1 ini ada 4 gaya yang melalui P1, A1, V1 dan A2. Ini yang melalui titik simpul 1. Ya, A1 belum, tidak tahu, V1 tidak tahu, A2 juga belum tahu, ada 3. Jangan dipakai. Ya, sama dengan kalau waktu saudara belajar fisika, ya, waktu menguraikan vektor, ya, satu vektor diuraikan menjadi 2 elemen vektor, maka hasilnya pasti, maka hasilnya tertentu, tidak berubah. Ya, tapi kalau satu vektor diuraikan menjadi 3 elemen vektor atau lebih, maka hasilnya tak tentu. Ya, satu vektor diuraikan menjadi 3 elemen vektor. Ya, mungkin V1 bisa 10, bisa 100, bisa min 5, bisa min 10, bisa 0. V2 juga begitu sama, V3 juga sama. Jadi nilainya
itu selalu berubah. Maka dikatakan bila satu vektor diuraikan menjadi 3 elemen atau lebih, maka hasilnya tak tentu. Ya, maka jangan. Maka yang tertentu aja. Maka kita pilih mana? Oh, titik A sekarang. Pada titik simpul A ada VA, ada A1, ada B1. Berarti A1 belum tahu, B1 belum tahu. VA sudah, berarti ada 2 gaya A1 dan B1. Maka kita pilih A1A. Lukisan pertama, ya, lukisan 1 ini. Ya, lukisan 1 titik A. Yang ada VA, A dan B1. Oke. Kita potong, perhatikan, kita potong, ya, kita potong, kita jadikan ini. Nah, ya, pilih titik simpul yang hanya mempunyai 2 gaya batang yang belum tahu, maka titik simpul A. Pada titik simpul A, gaya yang bekerja VA 30 Newton, A1 belum diketahui, B1 juga belum. Ini adalah titik simpulnya. Ini. Ya, ini 1. VA, A1 dan B1. Ya. VA di sini sama VA ini harus sama. Ini VA, ini VA, ya. Kalau ini vertikal, ini juga vertikal. A1 dan B1 ini harus sejajar. A1 di sini harus sejajar dengan A1 di sini. B1 di sini harus sejajar dengan B1 di sini, ya. Oke. Jadi ini adalah titik simpul A. Tadi kan saya potong, gitu. Saya potong di sini. Gambarnya jadi ini, ya. Oke. VA 30 Newton arahnya ke atas, ini arahnya ke atas, ya. A1 belum ketahui, B1 juga belum. Ini nanti A1 itu bisa arahnya ke atas, bisa arahnya ke bawah. B1 juga bisa arahnya ke kanan, bisa arahnya ke kiri. Ya, bisa 0 mungkin. Oke, nah ini. Ya, melukisnya adalah searah jarum jam, ya. Lukisnya arah searah jarum jam. Tadi kan di penjelasan depan tadi kan ada searah jarum jam. Dimulai dari gaya batang yang sudah tahu, berarti gaya batang yang sudah tahu adalah VA. VA ini kan sudah tahu ini. Nah ini. Berarti mulai dari VA. Ya. Terus lukisannya searah jarum jam, maka lukisannya gini. Dari titik A, nah ini terus gini. Nah, gitu. Jadi VA A1 B1. Untuk urutan lukisnya adalah ini. VA 30 Newton A1 B1. Ini bukan. Jadi ini apa pangkal lukisannya di sini VA A1 B1. Jadi apa B ya ujung B berada pada pangkal VA. Ya. Oke. Jadi ujung B1 berada pada pada pangkal VA. Nah, maka ini namanya poligon tertutup. Ya, ini poligon tertutup, ya. Karena gaya terakhir B1 menuju ke pangkal gaya pertama. Ini pangkal nih. VA A1 B1. Ini lukisannya, ya. Ini lukisannya. Oke. VA ke atas, A1 ke bawah. Ya. A1 ke bawah. Ya. Saya gambar ini A1 ke bawah, ini A1. Ini A1 kan arah ke bawah. Ya. Berarti A1 mendekati titik A. Karena mendekati atau menuju titik A, tekan. Ya. Karena apa? Karena menuju atau mendekati titik A, tekan. Min, berarti ini min. Nah, ini min. Ya. B arahnya ke kanan. Ini kan ke kanan. Jadi ke kanan tuh gini. Nah, ini kan ke kanan. Berarti B arahnya menjauhi titik A. Karena ke kanan menjauhi.
Kalau menjauhi maka positif. Ya, berarti gaya batang A menuju titik A, titik tinjau kan A ini, ya. Ini bawah ini. Ya, maka negatif. B adalah menjauhi, positif. Ya. Kalau udah kita ukur sekarang. Ya, kita ukur tetap gitu. Ya. Kita ukur 7,1 cm. Nah, ini. Ya. Saya ukur ini. 7,1 cm kali 5 kilonewton, maka nilainya min 35,5. Tekan. Nah, ini. Ya. Oke, 7. B1 kita ukur dari sini sampai sini. Ya ini, ukur gitu. 3,75 cm kali 5, maka 18,75. Oke. Kalau udah, ini selesai. Titik simbol 1 selesai. Saya kembalikan lagi ke sini. Nah, ini ya, arahnya gini. Nah, ini. Kan itu. A menuju B1 mendahului. Kalau A1 tadi dihitung melalui titik A, maka juga berlaku pada titik 1. Ini juga menjauhi karena gini. Ya. Arah ini A1 kalau tinjauan titik A arahnya ke bawah, kalau titik 1 arahnya ke atas. Ini arah ini selalu berlawanan, ini juga berlawanan. Nah, gitu. Nah, ini ke kanan, ini ke kiri. Ya. Nah, ini. Oke. Udah sekarang A1 kita dapatkan, B1 kita dapatkan. Jadi A1 ini waktu kita cari di titik A juga berlaku untuk titik 1. B1 kita cari dari titik A juga berlaku untuk titik 4. Kalau udah ya kita tempelkan ini, kita cari lagi titik simbol yang lain. Dan titik simbol 4 juga boleh, titik simbol 1 juga boleh, tapi berurutan, boleh ya, berurutan ke kanan ya. Boleh ke 1, boleh ke 4. Kalau ke 4 ada 3 yang belum tahu. 2 B2, D1, V1. Oh, jangan. Ya. Oke, jangan. Kita ke titik simbol 1. Titik simbol 1 ada P1, A1, V1, A2. P1 tahu, A1 juga sudah tahu dari sini tadi, ya. Ini tadi. Nah, ini A1 ini. Kan berarti tinggal A2 dan V2, maka kita ambil yang ini sekarang. Nah, ini yang kedua. Ya. Kita potong ya, titik simbol ini kita potong, ada A1, V1, A2 dan P. Saya potong, saya gambarkan di sini. Nah, ini. Ini ya. Ada A1, ada V1, ada P, ada A. V1 tekan berarti menuju titik 1. P2 vertikal ke bawah, A2 belum tahu, V1 belum tahu. Ya. A1 kita dapatkan nih min 35,5, P1 20 kilonewton, A2 belum, V1 juga belum. Ya, belum tarik. Maka ini urutan lukisannya. Ya. Oke, ini kan hanya belum ya. Oke. Oke, di sini urutan melukisnya juga kita mulai ya, kita mulai dari gaya yang belum tahu diakhiri oleh gaya yang sudah tahu. Maka kita mulai dari A. Ini A gini. Misalnya gini ya. A1, P1, A2, V2. Nah, ini urutan lukisannya A1, min A1, P1, A2, V1. Ya. Oke, jadi mulai dari A1 ini berarti pangkal lukisannya di sini. Ini pangkal lukisannya, ya. A1 ke atas ini. A1 ke atas, P1 ke bawah, A2 arahnya ke kiri, V1 arahnya ke bawah, ya. Oke. Jadi ini kita dapatkan A1 arahnya ke sana. Nah, ini. Ya. A1 arahnya ke sana, ke kiri, ya ini kan ke kiri.
dan V1 arahnya ke bawah. Berarti A2 menuju titik 1, tekan. V1 arahnya ke bawah menjadi titik 1, tarik. Maka ini tekan, gini tarik. Diukur sekarang. A1 itu A2 itu dari sini sampai ke sini, ukur ini. Ini adalah apa? A1, A2, maaf, A2. Kita ukur panjangnya berapa? 3,75 kali 5, 18,75. Ya. Terus V1 sekarang, V1 dari mana? Oh, V1 dari sini. V1 dari sini sampai ke sini. Kita ukur. Nah, ini V1. Apa? 2 cm. Oh, 2 kali 5, 10 Newton. Ya, jadi di sini apa namanya A1 mendekati titik 1, V1 menjauhi titik 1. Ya, ini gini tadi. Ya, kan gini. Oke, berarti ini udah dapatkan ya, udah dapatkan. Ini kita udah dapatkan. Ya. Ya. Nah, ini kita dapatkan. Nah, ini kan ini. Ya. Oke, ini udah ke titik. Sekarang pindah ke titik 2 boleh, ke titik 4 juga boleh. Kalau pindah ke titik 2 itu ada 6 gaya P2, A2, A3, D1, V2, D2. Kan ada 6. 6, 1, 2, 3, 4 belum tahu. Yo jangan. Ya, kita pilih ke 4. Ya. Maka kita ambil ke 4 ini. Ya. Ini yang ke-3. Ya, ini ke-3. Nah, 3. Oke, ini ya. Sekarang ke titik 3 ya, apa ke titik. Yang ketiga, langkah ketiga ya. Titik 4 ada B1, V1, D1 dan B2. Yang belum tahu adalah D1 dan B2. Saya potong, saya taruh di sini. Ini. Ya. B1, V1, D1 dan B1. B1 plus 18, sekian, V1 10, D1 belum, B2 belum. Ya. Oke. Ini lukisannya sekarang ya, urutan lukisan mulai dari B. Ya, B menuju ke B2, B1, V1, D1 dan B2 urutannya ini. Urutan lukis ya. Oke, jadi apa lukisannya B1, B1, V1, D1, B2. Ya, B2. Jadi B2 itu dari sini, ini sampai sini. B1 sampai sini, ya. Oke. Ya. B1, V1, D1 arah ke bawah, B2 arah ke kanan. D1 arahnya ke bawah, arahnya ke bawah, ini, ya. B2 arahnya ke kanan. Nah, ini. Nah, ini kan. Oke. Kita ukur sekarang. D1 arah ke bawah negatif. B2 arahnya ke kanan, menjauhi titik 4. D1 saya ukur mendapatkan 2,29 kali 5 min 11,45. Tekan. Negatif itu menyatakan tekan ya. Negatif menyatakan tekan, positif menyatakan tarik ya. B2 saya ukur, oh 5 cm, 5 kali 5 apa 5 kali 5 25 kilo Newton.
ya, tarik, ya. Kalau sudah ini, saya plotkan lagi ke sini. Nah, sini, ya, ini kan, ini tadi arahnya mana tadi lupa. Ke bawah, ya. Ini arahnya ke bawah, ini arahnya ke kanan, ya. Oke, tinjau dari sana maka arahnya ke atas, ya. Arahnya ke atas. Terus apa B1 tinjau sebelah kiri arahnya ke kanan. Nah, ini. Oke, ini. Sudah titik 4, boleh ke titik 2, boleh ke titik 3. Kalau titik 2 ada 3 gaya, V2 belum tahu, D2 belum tahu, A3 belum. Nah, maka kita ambil ke titik apa namanya titik 5, ya. Kita ke titik 5. Ya. Kita ke titik 5 sekarang. Ya, ini. Ini 5. Apa kerja berapa? 1 2 3. Oh, ini yang keempat. Lukisan yang keempat. Lukisan keempat di sini titik 5 ada 3 gaya, B2, V2, B3. Ya, oke. Kita langsung ke 4. Ini 4, ya. Ini. Ya. 4 kan? B2 tarik, V2 belum tahu, B3 belum tahu. Ya, jadi titik simpul 3, titik simpul 5 ada 3 gaya, B2, V2 dan B3. Ya. Melukisnya searah jarum jam dimulai dari gaya yang sudah tahu, adalah B2, maka lukisannya B2, lukisannya arahnya gini. Nah, B2, V2 dan B3. Ini urutan lukisannya. Ya, urutan lukis B plus B2, V2 dan B3. Oke ya. Oke. B2 arahnya ke kanan, berarti pangkalnya di sini, ini pangkalnya, pangkal lukisan, ya, pangkal lukisan. B2, ya, B2, V2 vertikal, bisa ke atas, bisa ke bawah, vertikal, ya. Tapi B3 menuju ke titik awal di sini, sehingga V2 berupa titik ini, titik lingkaran ini. Ya, jadi V2 berupa titik. Kalau karena berupa titik, maka V2 sama dengan 0. Jadi V2 itu tidak ada gaya batangnya. Gaya batangnya 0. Tapi boleh nggak Pak diambil? Nggak boleh. Ya, jadi V2 dihilangkan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau dihilangkan, maka panjang batangnya berubah. Ya, dari batang berapa tadi ini? Batang 5 meter menjadi 10 meter. Akan merubah gaya batang. Ya, maka tetap aja biarpun kita dapatkan 0 dalam pelaksanaan tidak boleh. Ya, sehingga di sini B2 dan B3 berimpit. Jadi ini merupakan segi 2, ini segi 2. Ya. Ini segi 2. Ini titik simpul, ini titik simpul. Ya, ini segi 2 ini. Ya, B2 sama dengan B3 sama dengan 25 kN berimpit. Jadi B2 sama B3 berimpit. V2 sama dengan 0 karena berupa titik. Ya. Oke, kalau ini kita plotkan lagi ke sini. Ini 0, 0, ini arahnya ke sana. Ya. Maka gambar ini ke sana. Kan ini, nah ini.
Berarti kalau begitu V2 sudah tahu, D1 sudah tahu, A2 juga sudah, P2 sudah, tinggal A3 dan D2 pada peletakan atau pada titik simpul ya, pada titik simpul 2. Ya, kita ke titik simpul 2 sekarang. Kita ke sini. Ini ya. Ini yang kelima. Nah, ini 5. Ya. Yang kelima. Kita titik simpul 2 saya potong ya. Saya potong di sini ya. Saya gambarkan di sini. Ini. Ya, saya gambarkan di sini. Pada titik simpul 2 ada P2 20 Newton, ada A2 min 18,75, ada D1 11,4, V2 0, A3 belum tahu, B3 belum tahu. Ya, ini 0 ya. Biarpun 0 dihilangkan aja Pak, oh nggak boleh ya. Nggak boleh, tetap saja seperti itu, tapi tulis saja V2 sama dengan 0. Ya. Oke, ini. Ya. Oke, ini. A2 arahnya ke kanan, D1 arahnya ke atas, V2 0, P-nya ke bawah. Yang belum tahu adalah A3 dan D2. Ya. Oke. Lukisannya ya. Lukisannya dimulai dari V2 ya, dari sini. Nah, gitu menuju ke sini. Nah, jadi V2 D1 A2 P2 A3 D2. Itu lukisannya, urutannya ini. Nah, ini urutannya. Ya. V2 sama dengan 0, lukisannya berupa titik. Jadi saya kasih titik ini. Nah, ini titik. V2 0 titik. Ya. Titik. V2 D2 arah ke atas, A2 arahnya ke kanan, P arahnya ke bawah. Berarti kalau begitu A3 arahnya ke kiri dan D2 arahnya ke kanan, karena D2 itu akan menutup pada V2 ya. Ini D1 gaya dan D1 batang harus sejajar ya. Harus sejajar. Jadi di situ ada batang dan gaya batang harus sejajar ya. Sekali lagi, batang dan gaya batang harus sejajar. Belum tentu panjangnya sama ya. Kemungkinan besar panjangnya berbeda. Oke, kita ke sini. Ini lukisannya. Nah, seperti ya. V2 0, D1 A2 P2 A3 D2 ya. Oke, jadi A3 arahnya ke ke kiri ya. Ke kiri. Terus D2 arahnya ke atas ini. Kan? Ini udah saya plotkan di sini sekarang. Saya plotkan di sini. Nah, ini. Ini. Ya, ini. Berarti ini jadi gini. Ini jadi gini. Nah. Ya. Nah, kalau sudah dapatkan ini, diukur sekarang ini berapa ukurannya. Nah, ini ya. Waktu saya ukur di sini A3 sama dengan 3,75 cm sama dengan 18,75. Tekan. D2 2,29 kali 5 11,45 tekan. Nah, oke. Nah, karena ini simetris ya udah saya terang. Tapi kalau kita lanjutkan maka di sini boleh ke titik 3 karena ini ada 2, boleh ke titik 6 sama aja ini ya. Kalau ini 6, ini 7.
Ya. Kalau ini 6, sana 7. Ya. Jadi kalau udah sampai ke ini udah selesai ini. Tapi apakah benar? Maka titik B sebagai kontrol. Ini kontrol. Kontrol. Nah, oke ya. Oke. Ya. Jadi lukisan titik B sebagai kontrol. Ini. Ya. Karena apa pada titik B ini? B4 sudah diketahui, A4 juga sudah, VB juga sudah, maka sebagai kontrol. Benar enggak lukisan kita ini? Ya. Nah, nanti kalau kamu membuat garis tidak sejajar, maka nanti waktu pas kita melukis pada titik B, maka lukisannya buka, tidak nutup. Nah, kalau buka berarti salah. Ya, berarti salah kalau buka. Kalau nutup benar. Berarti lukisannya bagus, ya. Maka itu apakah lukisan kita atau kita waktu melukis itu adalah sejajar, ya, maka ketahuannya nanti kalau kita sudah sampai ke kontrol. Nah, ini, ya, oke, ya, mana di sini, ya, tadi di sini ukuran kan ini sudah, ya. Jadi untuk 67 sama kontrol saya tidak gunakan karena ini simetris, maka A1 sama dengan A4 sama dengan min 35,5, A2 sama dengan A3 min 18,75, B1 sama dengan B4 18,75, B2 sama dengan B3 sama dengan 25 kN, V1 sama dengan V3 10 kN, D1 sama dengan D2 min 11,45 kN. Ini. Nah, oke, ini adalah gaya yang sudah kita dapatkan ini. Ya. Kalau sudah dapat ini, kita buatkan tabel, ya. Dapatkan tabel. Berapa tadi banyak batangnya? Ada 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Batangnya A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, V1, V2, V3, D1, D2. Ya, ini bagian tarik, satuannya kilonewton. Ini bagian tekan, satuannya kilonewton. Ya, oke. Ya, oke. Sini A1 min berarti tekan. Tariknya coret. A4 tekan. Coretnya cuma coret, ditulis ini.